Salam, sudah dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nengah Yusak, dalam program Words of Wisdom. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Saya bersukacita, saya bersyukur saat ini bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam program yang luar biasa ini. Renungan pagi ini berjudul Menyentuh Perasaan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita semua tahu tentang atribut-atribut Tuhan, ya. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan Maha Hadir dan sebagainya. Itu semua atribut-atribut Tuhan, dan kita juga sudah tahu banyak tentang karakter Tuhan. Tetapi sudah dikasih Tuhan, banyak orang yang tidak tahu bahwa Tuhan juga punya perasaan. Sama seperti kita punya perasaan, Tuhan juga punya perasaan. Dan Tuhan bisa dibuat sedih, Tuhan juga bisa menangis, Tuhan bisa berduka, tapi Tuhan juga bisa bersukacita, Tuhan bisa terhibur ketika anak-anaknya melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Nah, apa yang membuat hati Tuhan terhibur, perasaan Tuhan tersentuh? Yaitu yang pertama, ketika anak-anaknya hidup tetap saleh di tengah-tengah orang fasik, sedang dikasih Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nuh, sudah dikasih Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena Nuh tetap hidup soleh di tengah-tengah orang fasik pada zamannya. Pada zaman Nuh, kecenderungan manusia selalu melakukan kejahatan, tapi Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga dia menyentuh perasaan Tuhan. Akhirnya Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Tuhan tersentuh perasaannya yang paling dalam ketika anak-anaknya taat dan mengasihi dia lebih dari apapun dan dari siapapun. Contohnya Abraham, saudara, dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-3 kita baca, ketika Abraham diminta oleh Tuhan menyerahkan anak tunggalnya yang bernama Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Abraham taat. Kenapa Abraham taat? Karena Abraham mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Abraham mengasihi Tuhan lebih dari anak tunggalnya. Dan tindakan Abraham, ketaatan Abraham dan kasih Abraham kepada Tuhan ini telah menyentuh perasaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan tersentuh perasaannya ketika ada anaknya dalam keterpurukan tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan tulus. Nah, contoh adalah Ayub. Saudara, ketika Ayub terpuruk hidupnya dalam satu hari, dia kehilangan seluruh harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, dan bahkan kesehatannya sendiri. Apa kata Ayub? Dikatakan dalam Alkitab, dalam Ayub pasal 1, 20-21, Ayub sujud menyembah, dan dia berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku pergi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukan, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan tulus. Ketika kita di dalam keadaan tidak ada alasan untuk memuji dan menyembah Tuhan karena keadaan kita, maka itu dapat menyentuh perasaan Tuhan. Dan kalau perasaan Tuhan sudah disentuh, saudara, itu dahsyat. Kalau perasaan Tuhan sudah tersentuh, saudara tidak perlu meminta sampai berkali-kali. Bahkan ketika kita belum berdoa, belum meminta, Tuhan sudah memberikan kepada kita. Mari kita belajar untuk menyentuh perasaan Tuhan. Dengan apa? Supaya Tuhan terhibur, Tuhan bersukacita, Tuhan bahagia dengan tindakan dan sikap hidup kita. Kalau dia tersentuh, maka apapun yang sudah butuhkan, dia pasti memberikannya untuk saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah berkati firman ini. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Biar setiap kami belajar untuk menyentuh perasaan Tuhan, menyentuh hati Tuhan dengan cara hidup yang benar, hidup kudus, hidup suci di tengah-tengah keadaan dunia
yang semakin tidak bermoral ini, semakin jahat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.